Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast Tutur Kata. Masya Allah. Dan seperti biasa bersama guru kita Ustaz Bendri Jaisur Rahman. Assalamualaikum Ustaz, gimana? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Antum puasa hari ini kayak seger banget Ustaz. Siap-siap nih kita. Menunya apa kita? Ada korma kan ya? Ada insyaallah. Aman itu Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, Masya Allah kemarin kita kan banyak pembahasan ya. Seperti yang tentang mental health yang kita pernah bahas. Dan ada beberapa yang lain-lain lagi. Nah kali ini kita akan bahas tentang penyimpangan seksual, Ustaz. Nah, ini juga harus menjadi concern para orang tua juga. Betul. Karena terkadang juga dibilang ada beberapa yang menganggap penyimpangan seksual ini adalah dibilang mereka, iya kalau saya terlahir seperti ini, bagaimana gitu kan? Betul. Nah, apakah bisa disalahkan gitu? Iya. Terus saya dulu pernah, mohon maaf Ustaz ya, pernah memang dicabuli. Sama sama bahkan omnya Ustaz. Ada yang bilang omnya, ada yang waktu itu saya pernah baca juga pelatih, ada seorang pelatih juga ini mencabuli muridnya. Aduh itu subhanallah itu naudzubillah ya Ustaz ya, ini benar-benar mengerikan sekali. Nah, yang saya mau tanyakan sama Ustaz adalah dan tolong penjelasannya Ustaz, mohon ya. Ini kenapa penyimpangan seksual ini bisa terjadi dan apa benar ini memang ketika dia dilahirkan seperti itu ya bagaimana mau disalahkan itu gimana Ustaz? Menanggapinya gitu gimana? Insyaallah yang pertama gini, Allah tidak mungkin menghukumi dan melaknat sesuatu yang sejatinya dianggap sebagai turunan atau fitrah. Karena sejatinya fitrah itu sesuatu yang Allah telah berikan dan Allah tidak mungkin melakukan yang melaknat terhadap fitrah yang diberikan kepada manusia. Seperti misalnya fitrah manusia itu lupa. Ya makanya ketika seorang mukmin lupa, misalnya Bang Inul lagi puasa lupa ya ternyata makan nasi goreng 2 piring, bakso 2 mangkok, pesan lagi ada cilok, ditambah lagi ada es krim, permen, begitu itu diingetin sama Bang Andan misalnya, Bang bukan lagi puasa, astagfirullahaladzim, lupa. Paling kita keki lupa udah habis 3 mangkok. Tapi itu lupa yang sejatinya kalau dalam syariat Islam lupa tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan karena fitrahnya manusia tempatnya salah dan lupa. Termasuk misalnya ketiduran atau misalnya fitrah-fitrah yang muncul dari jiwa manusia. Nah kalau yang berkaitan dengan penyimpangan seksual di mana hadisnya sudah mengatakan la'anallahu la'ana Rasulullah al-mutasyabihina minan nisa wal mutasyabihatu minan nisa birijal. Ya, jadi Rasulullah melaknat, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai kaum perempuan, perempuan menyerupai kaum laki-laki. Termasuk juga perbuatan yang dilakukan oleh kaum Sodom. Artinya bahwa itu sesuatu yang dilaknat berarti menandakan Allah lebih tahu bahwa yang kau lakukan itu bukan fitrah. Tapi kadang begini, ada orang yang terjebak dalam kesalahan yang dia menjadi terbiasa, akhirnya merasa, ya gue nggak mau. Tapi gue begini, nah itu yang jadi masalah. Contoh gini, karena udah kebiasaan ngerokok gitu ya. Gue sebenarnya pengen sih, tapi gue udah biasa gimana ya. Ini emang dari awal gue begini gitu. Itu yang disebut bahwa kadang-kadang kita lupa bahwa sesuatu yang sejatinya Allah laknat pastinya harus diyakini ada sesuatu yang salah. Tinggal tugas kita memperbaikinya. Makanya kita mohon maaf ya teman-teman yang disinggung di sini yang mengalami penyimpangan seksual, jangan anggap podcast ini untuk kita sekedar menghakimi. Karena pengalaman saya berinteraksi dengan teman-teman mengalami penyimpangan seksual, kita bisa membantu mereka. Karena kan ada 2 jenis kategori teman-teman mengalami penyimpangan seksual. Yang pertama mereka yang kita sebut sebagai katakanlah homo atau lesbi yang tragis. Ya mereka memang tragis karena mereka punya masalah di masa lalu. Yang kedua yang memang ideologis. Nah yang bahayanya kalau ideologis ini sudah masuk nilai-nilai. Dia sudah meyakini bahwa agama adalah musuh yang membuat kami tidak berkembang. Itulah yang terjadi misalnya kepada kaum
Lut ya, yang bagaimana Sodom. mereka memusuhi ya, sampai mereka mengatakan bahwa keluarlah kamu dari desa ini, kampung ini ya. Mereka dan dianggap kamu tuh dianggap orang-orang suci. Ya, itu yang terjadi sama mereka, dan Allah menjadikan bagaimana salah satu sifat dasar mereka adalah disebut bal antum qaumum musrifun, kan kata Allah dalam surat Al-A'raf ayat 81, innakum la ta'tuna rijal wasyahwata min duni nisa, sesungguhnya kalian itu mendatangi laki-laki ya, bukan perempuan, alias suka sesama jenis. Iya, suka sama. Bal antum qaumum musrifun, dan kalian tuh kaum yang berlebihan. Kalau bahasa kita mungkin kaum yang lebay. Makanya sebagian besar pelaku penyimpangan seksual kalau sudah mengidap biasanya lebay dalam banyak hal. Pakaiannya lebay, ya pakaiannya lebay, ya gaya jalannya lebay, atau maaf ya semuanya serba lebay, sampai urusan perasaannya itu lebay. Hati-hati. Kalau udah cemburu, hati-hati. Itu kisahnya. Itu yang kita itu kan. Iya, Dia kalau udah cemburu, udah marah itu ngeri. Ya kalau Bang Inu mungkin kalau si Ren cemburu paling banting handphone gitu ya, atau mati biru nggak ngambek gitu ya. Tapi ke mereka enggak. Mereka bisa melakukan, kalau kamu menyakiti aku cemburu, maka resikonya kematian. Nah itu yang ngeri. Nah itu yang disyaratkan dalam Al-Quran, bahwa mereka disebut kaum musrifun, yang berlebihan. Yang berlebihan, semuanya berlebihan. Dari sisi perasaan, dari sisi pikiran, dari sisi cara jalan, semua ingin semua lebay. Ingin semua berlebihan. Karena memang aktivitas seksual mereka juga berlebihan. Nah, ya Allah. Pertama kalau kita lihat apa penyebabnya, ini harus kita ketahui. Kenapa sih munculnya perilaku seperti ini? Yang jelas bahwa kita tidak ingin menghakimi, tapi mudah-mudahan teman-teman yang menyimak bisa memberikan inspirasi supaya kalaupun ada yang mengalami, perhatikanlah bahwa ada jalan untuk kembali kepada fitrah. Ya. Saya yakin tidak adanya rasa nyaman ketika kita dalam hal ini memiliki penyimpangan seksual, nggak ada rasa karena nyaman. Bukan fitrahnya. Bukan fitrahnya. Mau bagaimanapun dia akan merasa gelisah. Kalau dia bilang enggak kok, gue hidup bahagia, gue udah ada hidup tenang. Tetapi masalahnya adalah apakah mereka menyadari bahwa ketika mereka tua, ketika mereka nanti menghadapi sakaratul maut, mereka berada dalam kondisi yang nyaman. Nah, kalau saya berpikirnya adalah teman-teman, yuk kita di sini bukan untuk menghakimi, jangan menghakimi. Kita ingin teman-teman yuk menyadari kalau ini ada sesuatu yang teman-teman nggak nyaman pastinya membawa hidup seperti ini lagi. Nah, kita tahu bahwa hasil saya pernah berinteraksi dengan beberapa teman-teman yang mengalami ini, alias kelainan ini, yang gay, yang lesbi. Saya tahu bahwa ada beberapa faktor. Pertama biasanya trauma, terutama trauma terhadap figur ayah. Ya, ini salah satu yang mungkin menjadi kenapa alasan ayah itu jangan meremehkan untuk terlibat dalam pengasuhan. Saya pernah nanya beberapa teman-teman, kenapa sih lu jadi begini ya? Gue kesebel, gue nggak pengen kayak bapak. Jadi dia sudah terframing bahwa betapa sosok ayah itu sosok yang boleh dibilang sosok yang menyebalkan, sehingga dia menolak fitrah kelaki-lakian. Gue nggak mau kayak bapak. Ya terutama ketika ayah diposisikan misalnya oleh ibu juga sebagai tertuduh. Itulah kenapa seorang istri, seorang wanita yang punya suami yang mungkin tidak menjalankan perannya secara maksimal, mungkin salah satu yang dijaga dari anaknya yang laki-laki adalah jangan sampai merusak persepsi kelaki-lakian dengan curhat-colongan. Gak boleh mengatakan bapak kamu penjahat, mama nih korban bapakmu dulu disakiti, nggak boleh. Itu memberikan hal yang baik ya. Oh gitu, gue nggak mau jadi kayak bapak laki-laki, gue menolak jadi laki-laki. Dan itu yang salah satu pengaruh faktor seperti itu. Yang kedua, seperti yang tadi Bang Inu bilang, selain ketidakhadiran bapak, juga trauma akibat abuse, bisa dari misalnya kekerasan, baik ibu yang memukulnya. Rasa bahagia itu adalah pondasi anak-anak yang lurus fitrahnya. Makanya dalam Islam kebahagiaan itu adalah salah satu yang harus diberikan kepada anak-anak. Ya, karena Islam itu sendiri ada dari kata aslama yuslimu islaman, artinya memberikan assalam. Assalam itu artinya kebahagiaan. Kumpulan kebahagiaan itu ada Islam. Makanya kalau kita mendidik anak tetapi membuat anak tertekan, dengan emosi, dengan amarah, dengan dalih bahwa ini ajaran Islam, justru bahaya. Karena trauma-trauma di masa kecil itu membuka peluang masuknya di mana dia tawaran-tawaran, dia akan menghindari ideologi lain ya. Dia akan menghindari ideologi yang dianggap lebih baik. Hampir semua perilaku ideologi menyimpang adalah trauma atas pengalaman orang-orang yang buruk di masa kecil. Contoh, kalau dia trauma pernah punya pengalaman bahwa
bapak ibunya berantem, Ya. maka dia memilih gak usah menikah. Ya. Trauma Ada itu tuh, ada tuh yang kayak gitu. ya. Atau trauma misalnya bapak ibunya sampai sakit gara-gara ngurus anak banyak, sehingga menganggap punya anak itu sesuatu yang membebankan. Ya. Akhirnya muncullah ideologi child free. Ya betul. Menganggap bahwa buat apa punya anak gitu ya, malah jadi beban gitu ya. Semua atas dasar trauma. Trauma atas misalnya terhadap laki-laki, trauma terhadap kekerasan, pernah mengalami namanya bullying atau Bullying juga dari teman lingkungannya. Makanya hati-hati kalau kita punya teman atau yang rentan jiwanya dari kecil kita bilang dasar lu bencong, maaf gitu ya. Dasar lu homo misalnya. Hati-hati, justru itu malah menstimulasi. Aduh. Justru labeling dari sisi syariat pun melabel itu dengan kata-kata buruk nggak boleh. Iya. Kenapa? Karena sejatinya kata-kata itu bisa berujung doa loh. Iya. Ya, makanya dalam Islam sebisa mungkin kita memberikan yang namanya kata-kata yang memberikan support. Ya, semoga kamu akan jadi seorang laki-laki sejati. Semoga kamu akan menjadi kepala rumah tangga yang baik. Harus kan begitu. Ya. Karena Jangan diserang ya. jangan diserang gitu ya. Itu kenapa hal-hal seperti ini sangat mempengaruhi. Yang ketiga, ya, yang mempengaruhi juga bagaimana seseorang itu mengalami ya penyimpangan seksual adalah bisa jadi faktor yang terkait dengan pergaulan. Faktor Pergaulan ya. Misalnya adalah orang-orang yang biasanya dia memiliki lingkungan pergaulan yang dalam hal ini yang mungkin membiasakan kepada budaya-budaya penyimpangan seksual. Ya. Awalnya normal, tapi akhirnya dia masuk kepada pergaulan dan itulah salah satu kenapa kata Rasulullah kita ini disuruh mencari teman yang baik. Ya. Al-mar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang tergantung dia siapa khalilnya, siapa temannya. Ya. Maka ketika kita berteman dengan lingkungan yang buruk, sangat berpeluang kita akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk. Awalnya kita mungkin jijik, tapi lama-lama jadi biasa. Ya. Nah, ini salah satu bentuk dari social eksperimen betapa kalau kita dalam hal ini masuk dalam lingkungan yang buruk, maka aware lah kita, wah ini kayaknya kalau terbiasa nih saya akan masuk nih, mendingan saya mundur gitu ya. Itu benar banget tuh Ustaz. Maksudnya maaf saya potong, kayak yang tadi yang awalnya jijik, tapi lama ngeliatnya oh jadi biasa aja. Itu benar banget loh, bahaya itu emang. Yeah. Jadi kita mungkin ada suatu hal yang tidak yang menurut kita bukan jijik aja, maksudnya yang aneh menurut kita gitu ya. Tapi karena udah sering kita lihat, perhatikan, mungkin di lingkungan kita lama-lama jadi biasa aja gitu kan. Iya, sama kayak exposure media yang sekarang begitu luar biasa, misalnya mengenalkan sesuatu yang sejatinya itu adalah hal yang buruk, lama-lama menjadi hal yang biasa. Contohnya saya dulu pernah belajar ilmu komunikasi waktu sempat kuliah, itu sempat saya dikasih tahu sama profesor saya dulu yang adegan 3 darah waktu pernah dikomplain nggak hanya karena misalnya ada adegan cium pipi. Saya lupa itu sinetron yang dipropori dulu oleh Ibu Eyang Titik Puspa dan sebagainya. Itu se-Indonesia protes. Ya kenapa itu menjadi hal yang tabu gitu ya. Tapi udah sampai cium pipi gitu ya. Karena itu sesuatu yang katanya tabu itu. Ih, apaan sih budaya nggak sesuai dengan budaya timur. Sering dengan exposure seringnya. Bahkan sekarang sebuah tayangan kalau nggak ada cium pipi ini tayangan apaan nih kan gitu ya. Bahkan kaku banget sih dan sebagainya. Begitu juga exposure. Dulu cium pipi aja masih tabu ya? Ya saya kan belum lahir gitu ya. Tapi ini cerita. Tapi itu ceritanya awal 46, 47 tuh. Itu kan ini filmnya kalau nggak salah gitu ya? Masih tabu. Jadi biasa banget sekarang. Iya, jadi biasa, bahkan yang lebih ekstrim pun jadi biasa. Itu tadi pergeseran itu karena exposure yang berlebihan yang digencarkan. Maka juga hati-hati, misalnya tayangan media yang berkontribusi mempopulerkan seolah-olah penyimpangan seksual itu wajar ya dengan gaya-gaya yang ditiru dan sebagainya. Itu malah membuat sebuah image yang artinya ini nggak masalah loh, ini sebuah lifestyle. Diterima juga loh. Diterima. Gitu. Kita menerima sebagai seorang manusia, tapi hakikatnya syariat tidak berubah. Betul. Kita tetap memperlakukan mereka sebagai orang yang akan kita dakwahi. Tapi kan kebayang akhirnya ketika mereka akhirnya menjadi polemik. Kita tahulah kemarin maaf ada yang baru meninggal dan akhirnya menjadi polemik di keluarga mau diperlakukan sebagai laki-laki atau perempuan. Bingung. Dan itu bingung. Artinya syariat itu tidak berubah hanya karena seseorang memetapkan gue pengen jadi laki-laki. Fikih itu sudah ditetapkan. Betul. Nah itu sejatinya saja sudah membuat memang yang terjadi itu memang sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Tapi sejak awal kok kita merasakan ada yang namanya hal-hal yang dirasa
ganjil, perubahan dalam diri, itu bukan berarti kita langsung membenarkan dulu. Seperti misalnya kalau saya terbiasa misalnya dengan kebiasaan ngupil gitu ya, kemudian saya akan bilang bahwa ini biasa gitu. Padahal kalau saya bilang ini di masyarakat gak etis atau dari sisi juga nggak pantas, harusnya saya menganggap itu sebagai sebuah hal yang harus saya perbaiki. Itu yang harusnya kita lihat di masyarakat. Nah, termasuk juga yang menjadi dasar kenapa ini juga terjadi penyimpangan seksual ini muncul dan sebagainya. Ya juga terjadi juga karena misalnya selain salah gaul juga sebagian ulama menyebutkan jadi faktor makanan. Faktor makanan. Makanan itu ya kalau kata Imam Al-Ghazali, ada makanan-makanan yang memang memberikan dampak kepada terutama makanan haram ya. Oh, makanan haram. Makanan haram. Faktor makanan itu yang dimaksud adalah apa yang masuk ke dalam tubuh diyakini bahwa itu akan menjadi tempat bersemayam setan kalau tidak ada kehalalan di dalamnya. Hal zat yang haram akan menjadi pengantar bagaimana setan memasukkan hal-hal buruk ke dalam diri. Makanya hati-hati orang tua yang mengasuh anak dengan berbagai macam teknik pengasuhan tapi tidak memberikan yang namanya kehalalan makanan sangat berpeluang anak tidak dirusak mungkin dari sisi pengelola asuhnya tapi dirusak dari makanan yang membuat pengaruh setan masuk untuk memberikan stimulan-stimulan yang menyimpangkan seksual tadi. Aduh, banget ya. Terakhir juga penyebab penyimpangan seksual adalah dampak dari pornografi. Jadi ini pornografi ini luar biasa ya. Berterima kasihlah kepada guru kita Ibu Eli Risman yang saat ini berjuang sekali, bahkan di usia beliau sepuh beliau membuat sebuah terobosan baru ya. Ini saya populerkan sengaja supaya mengapresiasi karena beliau sudah menemukan boleh dibilang terapi buat kecanduan pornografi. Dan saya ketika dipaparkan oleh beliau termasuk oleh tim itu banyak tersentuh. Jadi ketika pornografi itu sudah mewabah, yang paling parah itu adalah ketika bagian otak yang dirusak tuh otak yang di atas ini, yang disebut otak PFC. Di bagian alis kanan atas dikit nih, ini disebut prefrontal cortex. Otak ini itu adalah otak yang membedakan manusia dengan binatang. Karena di sini ada sistem brake atau sistem ngerem. Kontrol diri itu ada di sini. Kontrol diri itu ada manusia ada di sini. Nah, yang membedakan manusia dan binatang ada di sini. Nah, inilah dari Quran disebut nasiyatin kadzibatin khotiyah. Nah, ketika orang terbiasa nonton pornografi, maka dia akan berlebih endorfin atau dopaminnya, banjir dopamin itu akan menyebabkan dia lari ke bagian sini. Ketika dia banjir dengan ketumpahan dopamin seperti tanah atau ladang, ketumpahan air yang banyak banjir pasti rusak. Maka otak yang di sebelah sini itu sebagian besar rusak persis kayak mobil penyok, dan itu menyebabkan sebagian besar pelaku pornografi itu tidak bisa lagi mengontrol dirinya untuk memuaskan hasratnya. Sesama kalau dengan lawan jenis sudah biasa, dengan istri dia sudah layani. Gue butuh kesukaan baru, gue butuh sensasi baru. Nah, sensasi baru itu didapatkan dengan cara apa? Mencoba praktek penyimpangan seksual dengan cara yang baru. Ya karena merasa bahwa wah, imajinasi gue di pornografi itu adalah begini. Istri biasa saja. Ketika istri dirangkisa nggak ada perubahan, dia ingin sesuatu yang baru, menantang, challenge, adrenalinnya muncul. Akhirnya dopaminnya berlebih di saat melakukan itu. Makanya ini juga salah satu penyebab mengapa munculnya pelaku penyimpangan seksual itu. Itulah yang harus kita hindari, poin-poin seperti itu. Terima kasih Ustadz. Ustadz, mau dibilang ini balik lagi ke Ustadz tadi bilang bahwa fitrah ya. Ini memang benar banget ada beberapa nih, mohon maaf Ustadz, ada beberapa yang pernah Anas lihat sendiri bahwa orang ini memang dia sampai suntik Ustadz. Dia suntik ininya. Dadanya biar menjadi seperti perempuan gitu kan. Nah, dia nyeselnya tuh memang ketika udah tua ketika tua. Jadi aduh ini udah kayak gini. Jadi di usia-usia akhirnya tuh dia baru menyesal. Kenapa saya suntik ya, kenapa ini ya, kenapa aku kayak gini. Baru dia nyesal di ending. Tapi waktu ketika dia masih muda mungkin, dia tuh menganggap ya kayak gitu saat dia menganggap biasa aja. Ini emang gue, kan gue dijitat kayak gini, gue ditakdirin kayak gini gitu kan. Tapi endingnya itu memang di akhir-akhir hayatnya itu dia ini ada salah satu dan ini kisah nyata. Dia udah meninggal dunia sekarang. Nah, maksudnya kita doakan ya Ustadz ya, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa dan menerima amal ibadahnya. Cuman poinnya tuh ini biar mudah-mudahan jadi pelajaran ya, ada ibroh yang bisa kita ambil. Karena rata-rata yang saya temukan dan pernah cerita itu mereka tuh nyesalnya di ending, di akhir hayatnya mereka. Kenapa aku kayak gini, kenapa aku dulu gak kayak gini, kenapa aku gak nikah aja, bla 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 segala macam. Artinya
fitrahnya manusia ya laki-laki, Betul. perempuan adalah perempuan. Dan ini yang harus kita perhatikan banget ya Ustaz. Betul, makanya ini salah satu yang kadang-kadang memang saya ingat misalnya Sam Brody ya, mungkin teman-teman kalau googling tahulah yang Sam Brody ini dulunya sempat ya dia seorang laki-laki yang akhirnya sempat menjadi Samantha kalau nggak salah dia, dan ketika dia dalam hal ini kembali kepada fitrahnya, apa yang menyadarkan dia? Di antara yang menyadarkan dia adalah ketika dia menyadari bagaimana posisi dia nanti ketika mati. Seseorang ketika mati itu memang mengingatkan tentang bagaimana ada fase di mana dia dalam hal ini pasti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagaimana kita juga mengingatkan bahwa kita tidak menyerang. Saya selalu mengatakan bahwa saya banyak berkawan dengan teman-teman yang ingin butuh bantuan saya untuk memperbaiki bagaimana. Itu bisa diobati Ustaz ya? Pasti bisa. Tidak mungkin Allah mendatangkan penyakit tidak memberikan obat. Tidak mungkin suatu penyimpangan yang sejatinya kalau tidak dikembalikan kepada fitrahnya. Tinggal masalahnya mau nggak mereka? Mau nggak mereka? Harus niat mereka dulu ya. Niat, karena penghambat dari sebuah upaya perubahan itu adalah niat yang salah. Itu pertama. Yang kedua, tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Orang kalau nggak sungguh-sungguh nggak mungkin. Jangan berpikir untuk membelokkan sesuatu. Contoh gini, saya selalu mengatakan bahwa seperti tulang patah yang terkilir, kalau pengen lurus lagi harus diurut, dan untuk urut tuh nggak ada yang nggak sakit. Pasti ada, saya pernah mengalami jerit gitu, tapi habis itu enak. Pas rasa sakit ini yang sering kali dihindari, dan itu sering takut-takuti dan kata gini, lu siap, lu dengan proses kayak gini lu bakal nyaman apa enggak? Lu kalau misalnya kayak gini lu bakal gelisah loh. Jadi akhirnya, wah iya ya, gue nanti kehilangan teman, gue kehilangan pekerjaan karena pekerjaan gue beri emang di situ, di sini, wah macam-macam ketakutan itu, dan itu memang salah satu kerjaan setan kan. Setan tidak ingin kita kembali kepada fitrah karena kerjanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, diberikan was-was terus ya. Begini. Makanya bagi siapapun yang dalam hal ini mengalami banyak penyimpangan seksual yang disadari penyimpangan seksual ini, maka pada dasarnya membuka diri kepada konselor atau ustadz yang bisa membantu dia kepada jalan hijrah. Itu insya Allah. Itu bisa banyak. Kalau ditanya, nanti ustadz menghakimi, tidak. Banyak kok ustadz yang mengajak kepada mereka kembali ke jalan fitrah. Yang kedua, siap emang sungguh-sungguh. Pastinya nggak ada yang namanya melewati jalan ini, pastinya ada rasa lelah. Pasti ada rasa sakit, tidak mudah. Nah itu juga yang harus kita lakukan. Yang berikutnya, yang ketiga adalah memang harus menghindari dari komunitas yang mengembalikan dia kepada perilaku yang lama. Jadi memang mereka harus totalitas hijrah. Supaya apa? Supaya mereka terjaga dari hal yang buruk. Nah, kalau kita simpulkan itu kan konteksnya kalau sudah kejadian. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana kita mengantisipasi agar anak-anak kita nih. Nah, gimana tuh Ustaz? Nah, karena hampir sebagian besar faktor-faktor ini nanti terkait juga dengan apa yang diberikan orang tua. Misalnya gini, satu hal saya pernah menangani misalnya anak-anak yang menjadi misalnya anak-anak yang mengalami penyimpangan seksual ini. Susah banget ngomongnya. Puasa saya. Puasa ya. Minumnya nanti saja. Iya nanti ya. Ini agak-agak ini ya. Ini menurunkan konsentrasi, tapi ya memang jangan serius-serius banget ya begini ya. Gitu ya. Soalnya mau bingung mau minum apa gitu. Basahin mulut susah gitu ya. Mau kumur-kumur dulu. Iya, mau kumur-kumur ya jangan. Kumur-kumur pakai kuah rendang. Aduh. Pakai air kelapa enak ya. Gitu. Oke, intermezzo ya. Jadi anak-anak kita yang harus kita antisipasi adalah kalau dia seorang laki-laki, berikan pride, kebanggaan sebagai laki-laki. Kalau dia perempuan, berikan pride sebagai perempuan. Caranya bagaimana? Satu, pastikan dia tumbuh dengan kebahagiaan. Pastikan dia ketika masa kecilnya tidak mengalami trauma lewat bentakan, teriakan, karena itu akan membuat dia menolak identitas diri sebagai anak, termasuk membenci orang tuanya. Hati-hati, semua perilaku penyimpangan bermula dari trauma. Makanya jangan mengajarkan pendekatan agama yang justru membuat anak-anak menjadi antipati terhadap agama itu sendiri. Ya misalnya apa? Hati-hati misalnya mengatakan saya didiknya secara Islami. Tapi kan nih, tapi kok kenapa anak menyimpang? Saya bilang kalau didik secara Islami nggak mungkin menyimpang. Kemudian saya tanya, ini kejadian banget. Apa yang dimaksud dengan Islami versi yang kamu maksud? Dia bilang, ya saya didik anak saya baca Quran, sholat, puasa. Saya tanya, caranya gimana? Ya pokoknya saya ajarin, saya paksa dari kecil supaya terbiasa. Di situ akhirnya gini deh, saya tanya,
Ibu, ya kebetulan ibu pernah membentak anak nggak? Jawabnya pernah, sering atau nggak pernah? Dia bilang sering Ustadz. Oke. Ibu pernah menakut-nakuti anak? Sering Ustadz. Oke. Ibu pernah misalnya membuat anak menangis? Sering Ustadz. Oke. Ibu pernah memukul, mencubit anak? Pernah Ustadz, tapi nggak sering. Oke. Dari jawaban ibu saja saya simpulkan ibu mengasuhnya nggak Islami. Oke. Loh kok bisa? Padahal kan saya ngajarin Quran. Kita lupa. Pendidikan atau pengasuhan Islami bukan sebatas apa yang kita ajarkan, tapi bagaimana cara mengajarnya. Karena pengasuh yang tidak mencerminkan hadis Rasulullah, di mana Rasul mengatakan al muslimu man saliman muslimu min lisani wa yadi. Seorang muslim selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangan. Jadi mohon maaf, kalau ternyata anak-anak kita dia diasuh dengan kejahatan lisan, caci maki, bentakan, tangan kita memukul, itu enggak Islami walaupun diajarkan adalah konten-konten Islami. Dan itu yang akan membuat anak trauma. Disitulah setan di luar menawarkan apa yang menjadi kesenangan mereka. Jadi pertama, pastikan anak kita bahagia jadi laki-laki. Yang kedua, pastikan dia beri role model. Laki-laki. Apa pasti apa? Role model. Role model itu butuh ayah. Sebagian laki-laki nggak bisa jadi ayah. Ya. Bagaimana dia bisa jadi ayah? Nggak dapat figur ayah. Ya. Negeri kita cap fatherless country, negeri tanpa ayah. Dari usia TK yang mengasuh ibunya, guru ke TK ibu-ibu, dia mulai playgroup, guru playgroup ibu-ibu, guru TK kebanyakan juga ibu-ibu, SD kelas 1, kelas 2 ibu-ibu, 0 sampai 7 tahun usia golden age lebih banyak ibu-ibu. Ya. Bapak nggak terlibat. Makanya kenapa? Dalam hal ini Bang Inu, saya dan sebagian kita mengkampen, yuk ayah terlibat dalam pengasuhan. Supaya apa? Supaya salah satu masalah negeri ini terkait penyimpangan seksual kita atasi dari dini. Jangan sampai di masa depan kita akhirnya menjadi yang berkontribusi. Kenapa anak kita menjadi penyimpangan seksual? Karena lu nggak terlibat di dalam pola asuh. Jadi anak kita nggak tahu bagaimana jadi laki-laki, akhirnya milih jadi perempuan. Nah itu, yang perempuan juga gitu, benci sama ayahnya, membenci bagaimana menjadi dalam hal ini menolak dia dirinya dalam hal ini. Tidak menyukai yang namanya sebagai dirinya sebagai laki-laki, sebagai perempuan, akhirnya dia pengen meniru ya dalam hal ini menjadi laki-laki seperti ayahnya yang akhirnya dia menjadi lesbi. Banyak kasus-kasus seperti itu, trauma-trauma seperti itu. Maka itu juga menjadi hal penting. Yang paling terpenting terakhir, karena juga ada faktor yang namanya ini bukan terakhir, ini yang keempat. Yang ketiga nih Ustaz. Iya, yang ketiga ya. Pertama kan pastikan dia tumbuh dengan kebahagiaan. Pastikan ada role model laki-laki, lihat ayah. Yang ketiga ini yang paling penting juga adalah bagaimana menjaga hubungan dengan anak supaya anak itu banyak bercerita. Hal yang paling bahaya di zaman digital ini adalah ketika anak punya kata-kata gini, that's my privacy. Itu rahasia bahaya. Aku. Kepo banget sih jadi orang tua. Ketika anak sudah mengatakan kepo banget orang tua, disitulah sebenarnya kita sudah kehilangan anak. Kenapa? Sekarang itu penjahat-penjahat yang untuk merusak anak kita banyak. Kan keluarga kita tuh banyak mendapatkan penjahat ya. Penjahat keluarga tuh banyak. Ada setan-setan lah, saya bilang nyebut setan. Setan-setan di keluarga tuh banyak. Mulai dari yang namanya Falak, ya, nama lengkapnya pelakor. Yang kedua Pobinor. Perebut bini orang. Ini kan sama pelakor, pebinor. Kalau pelakor kan perebut laki orang. Laki orang ini bini orang. Pebinor ini perebut bini orang. Laki-laki ngerebut bini orang. Nah, yang terakhir ini penakor, perebut anak orang. Penakor itu perebut anak orang. Kita nggak sadar, lebih dengerin omongan orang lain daripada kita. Kita besarin fisiknya. Misalnya maaf nih, nah jangan gitu, apaan sih Papa so tahu kata ini nggak begitu. Dalam banget tuh. Jadi Si lebih denger orang lain daripada orang tuanya. Kan bisa jadi yang orang lain ini adalah maaf, dia yang merusak fitrah anak kita. Si ini baik, padahal di balik baiknya dia sedang merencanakan untuk melakukan pelecehan, pencabulan. Sebagian besar korban pencabulan masa kecil adalah anak-anak yang tidak dekat dengan orang tuanya, baru tersampaikan ketika dewasa. Di antara yang bisa kita lakukan adalah menjaga hubungan privasi supaya menjadi orang tua yang dekat dengan orang anaknya, sehingga apapun masalah anak kita tahu. Karena kita tidak menghakimi anak, kita akan mengatakan, oh begitu nak, dari mana kamu dapatnya? Dari si ini. Wah, kita bisa tahu nih biangnya adalah ini. Misalnya saya pernah nanganin seorang anak yang akhirnya cerita dia mengalami pelecehan dari seorang tukang dagang, bukan
Ya, jangan bukan antum itu bukan. Yang itu Jagang sama ya. Enggak, waktu itu kan ada tuh yang tukang di Bekasi katanya. Ada ya kasus kalau itu waktu ya? itu di dekat rumah kami itu tukang bukan belakang rumah kan ada taman. Nah itu tukang apa ya tahu yang jual yang biasa tahu kacang-kacang gitu. Dadakan nggak salah? Daunnya kalau dadakan itu biasanya bulat. Kalau ini nggak, dia orang keker, nggak bulat. Dia nggak bulat, orang keker. Maka dia nggak bulat itu. Nah dia kayak gitu, dia melakukan kayak gitu, dia melakukan upaya yang akhirnya anaknya untungnya cerita. Jadi kita segera antisipasi. Ngeri banget. Jadi yang paling bahaya itu kalau dia nggak mendapatkan antisipasi segera karena terlalu banyak rahasia. Yang paling keempat adalah memperhatikan anak-anak kita bagaimana interaksi dengan media. Karena itulah kenapa orang tua harus bijak dalam hal ini. Mungkin tema media kapan-kapan kita bahas ya tentang gadget nih. Tapi kenapa? Karena dari media itu yang namanya tadi exposure ya itu tentang kebiasaan-kebiasaan kaum yang menyimpang seksual itu akhirnya menjadi biasa. Biasa saya sering nonton. Nah, tontonan anak itu paling penting kita lihat. Apalagi kalau anak udah kecanduan, maaf ya konten-konten pornografi. Aduh. Nah, pengen tahu nggak anak yang cirinya sudah kena konten pornografi? Apa, Ustaz? Sikapnya dua. Kalau udah punya dua ciri ini bahaya. Apa, Ustaz? Satu, susah bangun pagi. Ya, susah bangun pagi. Dua, lama di kamar mandi. Ini hasil berapa kali saya menangani anak-anak yang terbiasa dengan susah bangun pagi karena dia jam biologisnya berantakan. Dia malam hari melakukan upaya memuaskan syahwatnya dengan konten-konten itu pasti malam hari karena orang lain lagi tidur. Sehingga dia biasa begadang dan susah bangun pagi. Orang bermasalah itu selalu masalahnya di jam biologis. Bangun pagi susah, kedua lama di kamar mandi. Nah, kenapa? Karena kata Rasulullah, inna hadhil hasyusha mutadara. Sungguh toilet dan kamar mandi tempat paling banyak dikunjungi jin dan syaitan. Makanya hati-hati. Poin itu. Yang berikutnya yang keenam, poin yang juga kita bisa latih pada anak-anak adalah dari kecil anak kita antisipasi mengalami pelecehan seksual dan mengenalkan 3 jenis sentuhan. Laki-laki perempuan. 3 jenis sentuhan ya. Kalau anak laki-laki kita ingatkan, nah, sentuhan kasih sayang di orang manapun adalah dari dari kepala sampai bahu. Ini kok jadi kepala sampai bahu. Jadi kalau dia nyayang kamu sampai sini itu masih normal kasih sayang. Itu untuk laki-laki. Laki-laki atau perempuan apapun dikasih tahu. Karena pelecehan seksual kan juga perempuan ya, laki-laki mengalami juga pelecehan seksual kan. Betul, ya. Jadi kalau dia mengusap ini itu masih kasih sayang. Tapi yang kedua ada sentuhan meragukan. Meragukan. Namanya kasih sayang versus nafsu. Itu adalah biasanya sentuhan dari kepala, bahu, dia muter-muter di wilayah pinggang dan perut. Aduh. Nah, makanya kayak Adam, kayak Hawa harus diantisipasi kalau dia bilang nggak nyaman. Nggak boleh, nggak nyaman. Kalau dia kecuali diizinkan sama Abi, misalnya kalau karena dokter misalnya. Tapi kalau karena itu harus ada seizin kita. Atas izin ya. Atas izin kita, atas izin Abi, atas izin dari Mami. Kalau enggak. Jadi ingat itu nggak boleh, itu karena kasih sayang versus nafsu. Nah yang ketiga sentuhan yang haram, yaitu di wilayah yang ditutupi pakaian renang. Ya anak-anak tahu lah itu pakai renang mana aja kalau kamu ini kalau perempuan sama baugen. Kalau udah sentuh itu kamu berhak teriak, kamu berhak lapor ke Abi. Karena dari situ kita walaupun laki-laki anak kita harus dikasih tahu ini ku dipegang sama si ini. Berarti kita langsung antisipasi. Karena itu kita sudah mengantisipasi bahwa ini jaga jangan sampai. Nah yang paling penting seperti itu. Terakhir juga poinnya adalah jangan membiasakan anak budaya-budaya yang tidak sesuai dengan syariat seperti mandi bersama walaupun sesama jenis. Khususnya di boarding school. Iya betul. Kenapa? Karena hadisnya jelas la yang zur rojul la aurati rojul la tanzurul mar'atu ila auratil mar'ah. Laki-laki nggak boleh ngelihat aurat laki-laki, perempuan nggak boleh ngelihat aurat perempuan. Jadi jangan bilang gini, maaf ya kasar gini, punya lu sama gua gitu. No, dalam Islam nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Dari umur berapa Ustaz? Dari dia mulai sudah mumayyiz, idza arafa yaminahu ala shimalihi, jika sudah bisa bedakan kanan dan kiri, wajib kita kasih tahu. Bahaya banget ya. Kita kan mau ininya sepupunya segala macam. Nggak boleh karena kita harus tahu nih. Nanti ada pendidikan seksualitas, makanya materi ini panjang nih. Salah satu adalah kita mengingatkan bahwa, nah ini tahu nggak kenapa disebut kemaluan? Karena malu untuk engkau lihat punya orang dan malu engkau perlihatkan punyamu. Maka di situ ada nilai. Itulah pendidikan seksualitas dalam Islam selalu diikat dengan nilai.
Ya. Malu untuk kau perlihatkan punyamu dan malu untuk kau lihat punya orang. Jadi dia, malu aku nggak mau lihat. Dia juga sadar. Ya. Temennya misalnya pipis di sembarangan, dia bilang, malas sih nggak malu gitu. Ya. Walaupun misalnya sepupunya dia nggak mau dia lihat. Karena itu adalah yang harus kita kenalkan kepada anak-anak kita. Jadi budaya-budaya sebetulnya udah sama-sama laki-laki bisa sama perempuan mandi bareng, nggak boleh. Dalam Islam tidak mungkin Allah melarang sesuatu yang berkaitan dengan apa yang sejatinya antisipasi. Islam itu sudah mengajarkan itu. Yes. Jadi kalau dibilang nggak boleh, jangan kita bilang sama-sama laki-laki, nggak. Bahkan ayah dan anak nggak boleh mandi bareng, apalagi memperlihatkan aurat kita, nggak boleh. Ya, itu juga salah satu pengajaran. Yang terakhir penting ini secara spiritual, siapapun tidak bisa menjaga anaknya karena keterbatasan kita, maka kuatkanlah hubungan dengan Allah. Karena anak kita dimanapun tidak ada yang bisa menjaganya kecuali Allah. Kita terbatas, kita tidak punya kemampuan mendampingi terus-terusan. Masya Allah Ustadz, ini lengkap banget nih. Aduh, ya Allah. Ini memang nggak cukup sih kita ngobrol di sini Ustadz. Mungkin butuh satu event yang memang benar-benar kita kupas tuntas, mungkin kayak 1 hari sampai 2 hari itu harus kita dikupas tuntas. Ustaz, tapi ini menarik ketika kita ngomong mendidik anak. Nah, saya pernah dengar nih Ustaz ada e-course katanya cara mendidik anak. Itu gimana Ustaz cara mendaftarnya atau gimana? Jadi kami punya e-course yang artinya siapapun ayah bunda bisa belajar dari manapun, mengakses ya tanpa harus misalnya ikut di kuliah offline ya. E-course ini diakses di www.fatherman.id. Nah, di website itu aja banyak pilihan. Misalnya mendidik anak laki-laki bagaimana, mendidik anak perempuan bagaimana, bahkan membayar utang basuh luka pengasuhan bagaimana, termasuk berkaitan dengan manajemen konflik pasutri. Jadi untuk orang tua, suami istri juga ya? Istri ada. Dan itu e-course itu sengaja kita bikin dengan modul yang terintegrasi dari sisi Islami dan sisi psikologi. Karena selain ada saya, ada Ayah Irwan. Ada Ayah Irwan jadi juga ya. Jadi berdua kita ngisi. Jadi nanti materinya berurutan 0 sampai 7 ngapain aja apa yang ayah lakukan, 7 sampai 15 ngapain, 15 tahun ke atas ngapain. Nah, itu 28 video sampai 30-an itu bisa dipelajari. Masya Allah. Setelah itu dipelajari ada sesi baru live dengan kami secara online. Harus nonton itu dulu ya. Nonton itu dulu baru tanya jawab. Biar paham dulu nih. Paham dulu. Setelah itu gimana misalnya berkaitan dengan tema kita hari ini. Wah, saya sudah merasa nih anak saya kok jadi benci sama bapaknya. Bagaimana cara mengembalikan? Nah, itu ada materi tentang hal itu. Pembahasannya juga kita bahas. Itulah kenapa problemnya kita selesaikan. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat, mengembalikan kembali fitrah anak, mendidik laki-laki sebagai laki-laki, perempuan dengan perempuan. Masya Allah. Nah, itu teman-teman semua. Jadi bagi yang mau ikut e-course ini tinggal masuk ke www.fatherman.id. Nah ya, Ustadz, terima kasih nih Ustadz. Sama-sama. Kita, Masya Allah, ini penting banget. Tapi Insya Allah nanti next masih mau dong ya nemenin kita. Insya Allah. Baik, mungkin karena sebentar lagi buka puasa Ustadz, kita langsung tutup aja. Kita belum ada nih. Ini udah kering juga di sana. Dapurnya kita naik berapa lift lagi? Kayak berat banget. Ustadz, jazakallah khair. Terima kasih sekali lagi. Teman-teman, insya Allah kita akan ketemu lagi di next episode dengan temanya pasti tentang parenting dan family ya, suami istri juga ini kita akan bahas insya Allah di Tutur Kata Podcast. Saya Teguh Wisnu dan Ustadz Bendri Jais Rahman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.